IPR Yogaswara dengan NIM 1010325001900. Perkenalkan, nama saya Vina Fiestianti dengan NIM 1010325000178. Perkenalkan, nama saya Acan Hadi dengan NIM 1011052500153. Perkenalkan, nama saya Muhammad Resul Muttaqin dengan NIM 1010325002230. Dan juga ada salah satu anggota kelompok kami yaitu Muhammad Rafi yang tidak bisa hadir untuk membuat video ini. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tugas besar logika matematika. Perkenalkan, nama saya Vina Fiestianti dengan NIM 1010325000178. Di sini saya akan menjelaskan mengenai SOP dan POS yang dengan pilihan soal kelompok kami yaitu nomor 7. Sebelumnya, SOP dan POS yaitu memiliki perbedaan. Jika SOP adalah hasil penjumlahan dari perkalian, sedangkan POS adalah hasil perkalian dari hasil penjumlahan. Dan juga jika di SOP yang menjadi hasil arsen itu adalah 0, yang di POS yang menjadi hasil arsen adalah angka 1. Di sini kita memiliki 3 jenis fraksi, yaitu X yang kita sebut don't care, 0, dan 1. Don't care di sini di SOP dan POS tidak saya masukkan. Jadi yang saya masukkan hanya 0 dan 1. Di sini 1 kita memiliki 8 angka 1 yang akan masuk di SOP. Dan angka 0 kita memiliki 4 yang akan masuk di SOP. Yang akan masuk di POS. Lalu yang di SOP kita memiliki contoh 1. Kita masukkan dulu 1 yang menghasilkan 1 yaitu 0100. Jadi di sini 0100 menghasilkan W arsen, X, Y arsen, Z arsen. Dan di sini juga menghasilkan lambang Mainstrom 4. Menghasilkan lambang Mainstrom 4 itu bisa dilihat dari urutan kolom yang ada di tabelnya. Ini yang menghasilkan satu pertama yaitu ini 0, 1, 2, 3, 4. Di sini yang saya hitung tadi adalah kolom keempat. Jadi di sini menjadi Mainstrom 4. Lalu hasil semua fraksi yang sudah diubah menjadi arsen akan dijumlah semua. Setelah dijumlah, kita menyederhanakan dengan hukum boolean agar menjadi hasil paling sederhana. Di sini saya menggunakan hukum distributif, asosiatif, komplement, dan juga identitas yang menghasilkan hasil paling sederhana yaitu X. Dan untuk lambang Mainstrom di SOP kita memiliki M4, M5, M6, M7, M12, M13, M14, dan M15. Lalu untuk POS-nya kita di sini memiliki 4 angka yang dihasilkan dari angka yang menghasilkan fraksi 0. Jadi seperti yang dijelaskan di awal tadi, 0 di sini menjadi W biasa karena yang menjadi arsen di POS adalah angka 1. Di sini kita mengambil soal yang menghasilkan 0 untuk pertama kali adalah Mainstrom kedua yang 0. Jadi 0, 0, 0, 1. Lalu kita masukkan 0 menjadi W, 0 menjadi X, 0 lagi menjadi Y, dan 1 menjadi Z arsen. Dan di situ berada di Mainstrom 1. Ini X-nya 0, ini 0 menjadi Mainstrom 1. Lalu hasil dari semua fraksi yang telah diubah akan dikalikan semua. Hasil perkalian tersebut semua akan disederhanakan menggunakan hukum boolean. Sama seperti waktu SOP, kita di sini hanya lebih sederhana karena hanya menggunakan 3 hukum boolean karena hanya memiliki 4 angka. Jadi kita menggunakan hukum distributif, hukum komplement, dan identitas yang menghasilkan hasil paling sederhana yaitu X plus Z arsen. Dan memiliki lambang Mainstrom yaitu M1, M3, M9, M11. Jadi di sini kami memiliki hasil paling sederhana SOP adalah X dan hasil paling sederhana POS adalah X plus Z arsen. Dan di sini don't care tidak kami masukkan. Jadi don't care-nya kami masukkan di bagian peta Carnot-nya. Oke, sekian, terima kasih penjelasan saya mengenai bagian A. Untuk selanjutnya akan jelaskan yang bagian B. Oke, perkenalkan, nama saya Aisyah Nurul Hadi dengan NIM 1010325000153. Jadi di sini aku bakal ngejelasin key map tentang soal tersebut. Nah, di sini SOP-nya kan angkanya adalah 1. Kita lihat di dalam tabel ini itu tuh yang di kolomnya yang angka yang sama itu yang mana, dan yang tabel ini angka sama itu adalah 1, ya kan. Nah, setelah kita lihat 1 ini yang punyanya tuh X, ya kan. Makanya SOP adalah M1 sama dengan X, oke. Nah, di sini kita bakal ngejelasin POS. POS atau mirror nih. Mirror tuh yang ini nih, ya kan. Nah, terus kita lihat nih di sini yang POS yang mirrornya itu kan ada X sama 0. Nah, 0 itu kan don't care. Jadi kita ngitunginnya tuh di mirrorin jadi 1. Dan kita ambilnya yang angka
karena di mirrorin jadi 1. Jadi M1 sama dengan X. Seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal luaran D, yaitu implementasikan kepada perangkat keras atau hardware yang berupa rangkaian listrik, saklar, sebelum dan sesudah disederhanakan. Di sini ada rangkaian listrik SOP yang di sebelah kanan itu sebelum disederhanakan, yang di sebelah kiri itu sesudah disederhanakan. Lalu ada juga rangkaian listrik POS yang di sebelah kanan sebelum disederhanakan dan sebelah kiri sesudah disederhanakan. Baik, di sini ada rangkaian listrik SOP yang sebelum disederhanakan dan sesudah disederhanakan. Yang tombol switch ke arah atas itu adalah X biasa, yang tombol switch ke bawah adalah komplement. Ini ada Y aksen X, Y aksen Z, Z aksen, Y aksen X, Y aksen Z, Y aksen XY, Z aksen, Y aksen XY Z, ada WX, Y aksen Z, WX, Y aksen Z, WX, Y, Z aksen, WXY. Di sini lampunya menyala ketika salah satu tombol switch yang X itu ke arah ke bawah, itu akan mati. Dan yang di sini ada yang sesudah disederhanakan, karena yang berjalan tuh hanya tombol X, di sini akan menyalanya yang X saja. Rangkaian POS yang sebelum disederhanakan dan sesudah disederhanakan. Yang pertama, yang switchnya ke arah atas itu kebalikan dari SOP. Ini adalah komplement, dan yang switchnya ke bawah itu adalah yang biasa. Yang pertama ada WXY, Z aksen. Yang kedua ada WX, Y aksen, Z aksen. Yang ketiga ada W aksen, XY, Z aksen. Yang keempat ada W aksen, X, Y aksen, Z aksen. Di sini lampunya menyala karena hasil penyederhanaannya adalah X ditambah Z aksen. Dan ketika salah satu switchnya yang X-nya menjadi komplement, lampu akan mati. Dan kalau ketika Z aksennya menjadi Z biasa, lampu juga akan mati. Di sini ada POS yang sesudah disederhanakan. Yang hasil penyederhanaannya lampunya menyala. Di sini ada X ditambah Z aksen. Ketika X-nya ke atas, lampu akan mati, dan ketika Z aksennya menjadi Z biasa, lampu akan mati juga. SOP sebelum disederhanakan menggunakan 4 variabel W, X, Y, Z, yang dimana masing-masing dihubungkan dengan gerbang NOT dan menghasilkan seperti di gambar, dan dihubungkan kembali dengan gerbang N, dan dihubungkan kembali dengan gerbang N, sehingga menghasilkan pada gambar, dan di akhir menggunakan gerbang OR, dan menghasilkan output akhir. Lampunya menyala dengan hasil yaitu W adsen X, Y adsen, Z adsen, tambah W adsen X, Y adsen, Z, tambah W adsen X, Y, Z adsen, tambah W adsen X, Y, Z, tambah W X, Y adsen, Z adsen, tambah W X, Y adsen, Z, tambah W X, Y, Z adsen, tambah W X, Y, Z. Kemudian SOP setelah disederhanakan, tersisa satu variabel yaitu X, sehingga menghasilkan seperti di gambar, dan lampunya dapat menyala. Kemudian masalah ini motor terbentuk. Perkenalkan, nama saya motor pertama dari kelas TK Pas 905 dengan NIM 10101032500006 dari kelompok 7 dengan soal nomor 7. Kali saya akan menjelaskan kesimpulan dari rangkaian POS yang kami buat. Di sini kita menggunakan aplikasi menggunakan Logically sebagai penggambaran gambar-gambarnya. Di sini merupakan rangkaian POS sebelum disederhanakan.
Di sini jika rangkaian pos sebelum disederhanakan memiliki 3 gerbang logika, 8 ini nih memiliki 8 gerbang logika OR, 1 gerbang logika AND, dan 4 gerbang logika OR. Namun dari sebanyak gerbang logika ini bisa kita sederhanakan menjadi hanya sekitar seperti ini. Ya. Di sini hanya memiliki 2 gerbang logika, yaitu OR dan juga AND. Dari sinilah kita bisa menyimpulkan bahwa dari gerbang logika sebanyak ini bisa menjadi seperti ini dengan kalkulasi yang sudah kita hitung pada penjelasan sebelumnya. Di sini jika input X dialirkan dengan input Z aksen akan menghasilkan ON alias 1, karena sifat dari gerbang logika si N sendiri. Jika 1 ketemu 1, maka outputnya adalah 1 gitu. Namun jika Z-nya di sini kita aktifkan, dikarenakan OR ini adalah sifatnya pembalik, jadi yang harusnya tadi menjadi 1, ya kan, dia jadi off karena sifat si OR ini adalah inverter alias pembalik. Dan ya seperti sifat si N seperti ini, jika 1 ketemu 0 maka hasil tetap 0 seperti itu. Namun jika Z ini kita nonaktifkan, OR ini bakal menjadi sebuah ON alias menjadi nilai 1 yang akan menginputkan hasil 1, ya seperti sifat si N nya sendiri, yaitu adalah 1 ketemu 1, maka hasilnya adalah 1 seperti itu. Dan ya, jadi F sama dengan X ditambah Z aksen. Mungkin sekian dari saya penjelasan dari rangkaian penjelasan kesimpulan dari rangkaian pos yang sudah disederhanakan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.